Start dari IHSG seperti biasa ya. Akhirnya Big Bang turun juga. Buat kok lambat banget koneksinya, sebentar, sorry. Aku ganti wifi dulu. Habis kelangan soalnya, jadi dia nyambung ke wifi luar. Sorry ya, bentar ya. Oke, udah aman. Mari kita mulai. Ara lucu. Masih muter-muter. Ya, ini IHSG. Akhirnya turun juga gitu ya, IHSG akhirnya turun juga. Dan turunnya kali ini benar-benar didorong oleh saham-saham Big Banks. Ya, jadi tidak hanya Big Banks tapi saham-saham gede gitu. Terus maksud saya bukan cuma turun karena brand gitu loh ya. Jadi kira-kira hari ini gimana sih marketnya dan ke depan gimana? Ini aku kasih lihat. Ini BCA, dia yang paling bertahan. Turun dikit terus naik lagi, yang di tok-tok yang di IG, yang di tok-tok yang di YT. Ke Igoy aja biar bisa ngelihat ya chartnya ya. Dan ini BCA tuh cakep banget ya. Nanti aku kasih tahu penyebabnya apa. Market hari ini rada-rada volatile gitu. Jadi sempat turun sampai ke level terendahnya di level 10.525, terus naik lagi. Support itu 10.500 BCA sekarang. Jadi supportnya udah naik terus gitu. Nah, jadi kesimpulannya BCA ini kalau dekat area 10.500 tuh justru kalian jangan takut, justru malah manfaatkan ini sebagai area untuk nge-watch buat kalian yang belum punya. Nah, meskipun hari ini marketnya fluktuatif, gonjang-ganjing, naik turun, lumayan signifikan turunnya, nanti aku kasih tahu lah ya kira-kira kenapa sih yang terjadi di market ini. Tapi aku mau kasih tahu dulu bahwa kalian yang pegang saham-saham Big Banks gak usah takut, gak usah khawatir. Yang punya BCA tetap hold aja ya, gak usah takut ya. Oke. Terus aku mau kasih lihat juga nanti untuk kinerja perbankan itu bagaimana. BMRI belum. Cuman hari ini BMRI jatuh dengan volume transaksi yang cukup besar ya, dan abis itu naik lagi terendahnya di level berapa? 7050, terus naik lagi sampai 7200. Nah, BBRI dalam waktu dekat beberapa hari ini masih ada potensi untuk terkoreksi atau turun sampai ke level 7000. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, lo tidak usah khawatir gimana mau turun kok nggak khawatir. Nggak usah khawatir buat yang belum punya dapat barang. Kalau untuk investasi jangka panjang sebenarnya sudah sangat mahal sekali valuasinya. Cuman daripada kamu nggak punya, aku rasa BBCA bisa diinvestasikan tapi dengan strategi DCA atau dollar cost averaging. Nah, kalau BRI aku kok lebih pilih BCA ya, karena dia naiknya sudah yang paling tinggi dari tahun 2020 kemarin, bottomnya tuh 2020. Kenapa aku pakai 2020? Karena memang bottom market 2020 ya. Jadi dari 2020 itu dia udah naiknya yang paling tinggi, sehingga sangat wajar sekali seandainya BMRI ini ada profit taking yang lumayan signifikan. Apakah ada kaitannya dengan China memberikan stimulus? Nanti saya akan bahas ya. Karena narasinya hari ini banyak banget yang bilang nih gara-gara China nih kasih stimulus nih. Benar nggak sih? Ntar saya bahas ya. Yang jelas saat ini Bank Mandiri ini sedang menguji resistance all time high-nya. Dan biasanya kalau menguji resistance all time high itu nggak segampang itu dijebolin, apalagi sudah naik 300% sejak masa pandemi bottomnya di Maret 2020 kemarin. Gak gampang dijebol ke atas, sehingga Bank Mandiri ini kalaupun dia ada koreksi atau turun sampai ke 6650, 6500 di 1-2 bulan ini, sebenarnya itu adalah koreksi yang normal-normal saja ya. Dan kalau kita perhatikan angka 6600 atau 6000
sekitaran 6.500-an tadi, ini pas banget secara daily atau harian itu kena support MA 200 dan MA 100-nya. Nah, aku balik ya, biasanya aku cerita tentang penyebabnya dulu, kemudian sahamnya gimana, tapi kali ini kayaknya udah banyak banget yang langsung nonton, penasaran, pengen tahu market hari ini gimana, dan biasa aku taruh di belakang saham yang hits biar kalian penasaran, tapi kali ini nggak bikin penasaran karena sudah sangat penasaran ya kalian ya, jadi aku taruh di depan. BBRI sebenarnya result secara laporan keuangannya itu tidak buruk ya, tapi BRI di sini juga ada turun atau ada correction. Nah, jadi correctionnya BRI ini sebenarnya normal atau tidak sih? Sebenarnya kalau diperhatikan dari 3 saham perbankan besar yang tadi saya bahas, koreksinya cenderung normal, terbilang masih normal. Artinya mereka tuh kena di support kuatnya, terus kemudian mantul lagi. Meskipun transaksi value transaksinya lumayan gede hari ini ya, dan asing net sell banyak, dan saya nggak peduli sebenarnya yang nampung gini tuh mau lokal mau asing ya, kita tetap ngelihat sentimen secara forward looking ke depan dalam beberapa bulan dan sampai setahun ke depan itu gimana kalau untuk saham-saham big banks. Nah, di sini BRI ini ada net sell asing sekitaran 1,6 triliun rupiah. Bank Mandiri net sell asing itu 556 miliar, brand 121,3 miliar. By the way, aku nggak bahas brand lagi karena kemarin aku udah bahas, dan kita nggak masuk ke brand ya. Kalian tahu apa yang aku maksud, kenapa tuh ya, secara valuasi tuh udah kayak nggak masuk akal, tinggi banget gitu loh. Jadi anyway, kita bahas saham yang lain aja. Oke, terus BCA ini juga ada net sell 67 miliar dan AMMN 52,3 miliar. Terus bagaimana dengan BBNI? Intinya sih saham-saham BRI, BMRI, BCA tadi tuh turun kena support, naik lagi. Nah, yang paling bertahan kuat adalah BCA. Nanti saya kasih lihat kenapa. Ini BBNI dia turun, kemudian turunnya tuh lumayan banget sampai ke 5450, mantul naik lagi, dan kalau kita perhatikan di sini masih ada ruang untuk potensi terkoreksi sampai sekitaran 5.300. Dan ini sangat-sangat normal sekali mengingat monthly chartnya BBNI dari bulan Juni kemarin udah naiknya signifikan banget. Ada 4 candle naik berturut-turut. Jadi kalau 4 candle naik berturut-turut, ada 1 candle turun, itu sebenarnya sangat normal sekali. Loh, katanya The Fed turunin suku bunga bakalan bagus buat market, kok malah saham-saham big banks turun sih? Sebentar ya, nanti aku akan bahas untuk penyebab-penyebabnya dan kondisi secara makronya bagaimana. Yang jelas saya mau kasih lihat dulu secara chart bahwa sangat wajar sekali jika 4 atau 5 candle sudah hijau berturut-turut. Ini monthly chart BBCA. Nanti akan ada 1 candle merah, itu sangat wajar sekali. Terus kemudian BMRI ini tadi lebih-lebih dia juga udah kena all time high-nya di sini yang gagal dicapai, gagal dijebol. Terus ini turun 2 candle merah di bulan April dan Mei 2024. Ini 4 bulan naik berturut-turut, ini ada 1 bulan turun, itu akan sangat normal sekali ya. Jadi sangat normal sekali. Penyebabnya apa? Tunggu sebentar ya saya. Ini aku akan bahas sebentar lagi. Demikian pula dengan BBNI hampir mencapai all time high-nya. 4 candle monthly naik berturut-turut, itu sangat wajar ada koreksi. Koreksinya juga koreksi normal aja untuk kalian yang long term investing di saham-saham big banks ini, gak usah khawatir. Oke, aku akan cerita tentang beberapa penyebabnya. Nah, hari ini tuh sebenarnya 1-2 hari ini ada berita. Kemarin itu aku juga udah mention sebenarnya di live bahwa China akan memberikan stimulusnya itu gede ya. Jadi stimulusnya tuh gede, nilainya China tuh akan memberikan injeksi sekitar 1 triliun yuan ya, atau 1 triliun yuan itu berapa rupiah ya? Ada yang bisa bantu cek? Aku coba cek ya. Ya, 1 triliun yuan atau sekitar 142 miliar US dollar. 1 triliun yuan atau 142 miliar US dollar. Itu berapa rupiah? Oke, nyalain komen biar dibantu ngitung. Hitung dulu. Ayo, come on.
Ada yang bisa bantu ngitung di sini? Dia bilang hot money pindah ke market China. 2000 triliun, benar nih. 2193,9 triliun. Jadi sekitaran 2 kuadriliun, 2200 triliun. Nah, itu stimulus yang dikasih China. Belum lagi stimulusnya untuk pasar saham. Untuk pasar saham China itu 1 kuadriliun. Ya, jadi 500 miliar yuan setara dengan 70,85 miliar US dollar. Itu 1 kuadriliun alias 1000 triliun, gak main-main. Nah, jadi mungkin ada yang bilang duit pindah ke China, duit pindah ke China. Bener nggak sih? Nggak salah kok, ada benernya. Loh, tapi gimana? Kemarin kan udah terlanjur beli investasi saham-saham big banks ini. Nasibku gimana dong? Matiin komen please. Oke, komennya dimatiin ya. Nasibnya gimana dong? Sebelum kita ngomongin stimulus China, aku mau ngomong dulu tentang beberapa hal ya. Jadi yang pertama, saat ini yang terjadi di seluruh dunia adalah sebenarnya perlambatan perekonomian. Kenapa? Setelah pandemi ya, waktu itu banyak stimulus, kemudian suku bunganya rendah di Amerika dan di banyak negara, itu tuh digas ekonominya pas pandemi. Nah, balik lagi, setelah digas, cetak uang banyak, suku bunga murah, yang terjadi apa? Inflasi tapi ekonomi tidak bertumbuh. Ya, itu disebut dengan stagflasi. Dengan adanya stagflasi atau inflasi yang tinggi ini, maka Bank Sentral Amerika ini belum cerita ke China nih. Ini ngerem gitu ya, ngerem. Nah, yang mungkin jarang saya ceritakan atau kalian perlu tahu adalah China itu udah duluan ngerem dibandingin Amerika. Jadi waktu itu China kan kena duluan ya, pandemi ya. Mereka ngegas duluan, terus PMI-nya dia sempat naik tinggi, terus kemudian dia ngerem. Nah, jadi pas Amerika lagi ngegas, kan kena belakangan pandeminya ya, ngegas, itu China tuh udah ngerem. Nah, sekarang China baru mulai ngerem. Sekarang Amerika baru mulai ngerem, si China-nya udah mulai ngegas lagi. Ralat. Amerikanya waktu 2022 kemarin mulai ngerem, ya, China-nya ini sudah perlambatan perekonomian. Ini sekarang mereka sama-sama baru mulai ngegas. Intinya sih sama sebenarnya, karena pandemi kemarin kebijakan moneter fiskalnya longgar, ngegas, stagflasi, terus kemudian mereka sama-sama ngerem, perekonomian melambat, dan sekarang mereka baru mulai ngegas. Tapi China sedikit lebih duluan dibandingkan dengan Amerika, karena mereka pandeminya duluan. Nah, selain itu, ya, jadi di Amerika itu mereka saat ini mau mulai ngegas dengan cara nurunin suku bunga. Ya, jadi suku bunga tuh baru diturunin sekali kemarin 18 September. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa efek dari suku bunga turun itu bukan di 18 September or after. Kalau kalian mengikuti yang saya sampaikan sebelumnya, efek dari suku bunga turun di Amerika itu sebenarnya sudah terjadi di bulan Agustus. Jadi kalau ada yang bilang, oh makanya aku udah bilang kan jangan beli saham-saham yang asing banyak masuk gitu beberapa minggu ini, berarti di bulan Agustus itu sebenarnya nggak benar. Kenapa? Karena sebenarnya di bulan Agustus kemarin tidak hanya saham-saham perbankan, tapi saham-saham properti itu yang justru mulai bangkit. Lihat ke IGOI ada chartnya. Kalau di TokTok nggak ada chartnya, di YT nggak ada chartnya. Nah, perhatiin di sini. Bottom itu di bulan Juni. Ya, Juni itu udah ada tanda-tanda The Fed mau turunin suku bunga. Tapi kapan itu belum jelas. Nah, Agustus itu udah mulai ada tanda-tanda mau nurunin suku bunga. Dan di sini ini aku baru buka satu saham BCA. Selain BCA sebenarnya saham-saham properti banyak yang rally gitu ya. Ini naiknya kalau BCA dari Agustus sampai tertingginya di sini. Ini udah 10%. Buat saham big banks ini sesuatu banget ya. Belum lagi saham-saham yang lainnya, saham-saham perbankan, second liner dan yang lainnya. Terus saham properti ini juga bottomnya. Nah, kalau properti malah ini di bulan Juli, tapi mulai ngegas sama juga di sekitaran bulan Agustus. Nih, sama nih, ada satu bottom kecil di Agustus, bottom gedenya di Juli, bottom kecilnya di Agustus. Berarti kan di IGOI ada chartnya, kalau di TokTok dan di YT nggak ada chartnya. Ya, jadi aku coba mau ukur
dari bulan Agustus sampai sekarang ini salah satu saham properti yang naiknya cenderung normal sebenarnya, nggak sampai yang tinggi-tinggi banget, ini udah naik 23%. Nah, jadi sebenarnya saya mau menyimpulkan langsung aja supaya kamu nggak semakin penasaran dan bingung kenapa hari ini market turun. Seperti yang saya sudah bilang sebelum The Fed menurunkan suku bunga mendekati tanggal 18 September waktu itu, kita udah antisipasi bahwa ada potensi akan terjadi profit taking di market ya. Jadi akan terjadi profit taking di market. Penyebab market hari ini turun itu ada beberapa hal. Satu, gak ada sentimen positif lagi dari The Fed di dalam jangka pendek. Artinya investor itu sedang menanti-nanti atau menunggu kapan The Fed akan menurunkan suku bunga lagi. Meeting The Fed itu kapan? Meeting The Fed kalau aku nggak salah besok itu ada meeting, terus kemudian besok ada meeting, terus kemudian besok 8.25 PM waktu sana ya, jadi mungkin paginya kita terus sebentar, ini waktu kapan sih my team, whatever, pokoknya besok lah ya. Terus kemudian tanggal 1-2 November itu The Fed ada meeting lagi. Nah, itu yang dinanti-nanti oleh investor besar ya, oleh investor asing. Kira-kira The Fed nih arahnya gimana? Oke, terus yang kedua, kinerja saham-saham perbankan ini agak-agak slow down dikit. Wait, China gimana? Nggak ngefek tak? Ada efeknya, tenang sebentar ya, saya ceritain dulu beberapa hal. Ya, jadi ini aku mau kasih lihat kalian, ini pendapatan bunga bersih dari BCA, BNI, dan BRI. Nih, aku kasih lihat kalian ya. Beberapa data. Lihat di Igoy, saya akan share grafis di sini di Igoy ya. Kalau di TokTok di YT nggak kelihatan nih. Ya, jadi ini pendapatan bunga bersih. Nih, Agustus 2024 dibandingkan dengan Juli 2024 secara sebulan sih sebenarnya. Ini agak-agak turun dikit semuanya. Jadi baik BCA, BNI maupun BRI. Nah, terus masih ada lagi nih grafis yang lain yang aku mau kasih lihat ke kalian. Dari Juli ke Agustus ya. Ini laba bersihnya BCA, BNI, dan BRI. Ya, jadi BCA ini dia agak turun dikit, sekitaran 6% dari Juli ke Agustus. Terus kemudian BNI turun dikit, turun lebih banyak deh, 12%. BRI sebenarnya naik ya, secara bulanan 51%. Terus tapi kok BRI hari ini kok turun, sabar ya. Oke ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan emiten perbankan memang beberapa yang kinerjanya agak turun, termasuk BBTN di 8 month 2024 atau 8 bulan 2024 ini labanya turun sekitaran 10% dari tahun lalu gitu ya. Jadi kalau tadi bulanan, yang ini tahunan gitu. Jadi penurunannya dipicu oleh pendapatan bunga bersih yang anjlok 12%. Sebenarnya kalau ditanya-tanya kenapa sih kinerja dari emiten perbankan ini agak turun, jawabannya tuh sederhana. Karena kemarin ini impact dari kemarin suku bunga masih tinggi. Tapi kan BI udah turunin suku bunga bertahap. The Fed juga mulai menurunkan suku bunga bertahap. Jadi saya boleh mengambil kesimpulan, langsung aja saya kasih jawabannya biar kamu nggak dakdikdukder, bahwa kali ini tuh turun ya, tapi normal aja. Ini tuh udah terjadi berkali-kali ya. Market memang lumayan volatile, termasuk saham-saham perbankan lumayan volatile sejak tahun 2023 kemarin. Mau tahu sevolatile apa saham-saham perbankan di sini? Ya, biasanya kalau saham-saham perbankan tuh dulu banget, aku ingat aku kan di market sejak tahun 2007 ya, gitu loh. Jadi aku ingat banget tuh perbankan tuh jarang banget gerakannya yang kayak gini. Nah, ini termasuk udah volatile nih. Dari Desember 2023 sampai Maret 2024 naik 19%. Terus kemudian dari Maret sampai dengan Mei 2024, 2 bulan aja turun 12%. Terus sekarang naik lagi dan turun lagi. So that's very normal untuk saham-saham perbankan besar, fluktuasinya lumayan gede belakangan ini ya, di tahun 2024 ini sangat normal sekali setelah pandemi kemarin. Gimana nggak berfluktuasi, kebijakan moneter dan fiskalnya tuh juga agresif banget. Kalau pas lagi ngegas banget suku bunganya bisa di-nolin sama Amerika, kalau lagi ngerem banget suku bunganya langsung ditinggiin. Jadi kayak mainnya kasar gitu loh ya. Jadi mainnya ini kayak kalau orang main setir tuh
kasar, memang harus gitu, mau gimana gitu, nggak salah juga. Sorry Yara, kaget, Aranya kaget, ikut kaget saya. Oke. Terus, jadi saya simpulkan, satu, karena profit taking udah naiknya tinggi ya. Dari bulan Juli udah naik, apalagi Agustus sejak Jerome Powell mengatakan suku bunga akan diturunkan, itu udah naik ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah jangan beli nih, dari beberapa minggu yang lalu tuh kan, jangan beli, itu namanya pakai perasaan doang, takut. Kenapa? Asing bakalan jualan jauhan deh, beneran bakalan jatuh. Tapi kalau kamu ketakutan terus kayak gitu ya gimana gitu loh, gimana mau investasinya. Jangan takut, hold buat yang long term investing. Trading nanti, urusannya nanti, saya bahas nanti ya. Nah, oke, terus sekarang kita bicara tentang China. China itu kasih stimulus macam-macam. Aku juga nggak hafal. Pokoknya yang aku lihat stimulusnya gede aja, 2 kuadriliun alias 2000 triliun plus 1 kuadriliun atau 1000 triliun untuk pasar sahamnya. Artinya apa sih? Untuk pasar sahamnya kok dikasih duit buat apa? Buat buyback sahamnya gitu loh. Jadi kalau misalkan pemerintah Indonesia ada kasih duit buat buyback saham-saham BUMN, wih itu cakep tuh. Pernah nggak dilakukan? Pernah di tahun 2008, kayaknya ada beberapa kali deh, nggak cuma 2008, aku lupa inget tuh. Tapi aku inget banget tahun 2008, waktu itu epic banget, marketnya jatuh sekitaran 50. Kenapa sih, Ra? Sorry. Anjing aku sakit ini kayaknya. Oke, jadi turun sekitaran 60% kan ya. Turun sekitaran 60%, marketnya turun sekitaran 60%. Ya, jadi waktu itu ada beberapa saham BUMN seperti contohnya BRI dan beberapa saham yang lain itu diborong, buyback sama pemerintah. Nah, terus China ini ngasih stimulus apa aja? China ini ngasih stimulus, dia memangkas cadangan uang tunai bank atau reserve requirement ratio itu sekitaran 50 basis point. Efeknya apa? Efeknya adalah dia akan membebaskan 1 triliun untuk pinjaman baru. Potensinya RRR ini atau RRR reserve requirement ratio ini bakalan diturunkan lagi sekitar 25 sampai 50 basis point tergantung likuiditas di akhir 2024. Terus tingkat suku bunga jangka pendek diturunin dari 1,7% jadi 1,5%. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah juga diturunin. Tingkat medium term lending facility diturunin. Cadangan wajib minimum perbankan itu juga diturunin. Uang muka minimum akan diturunkan dari 25% jadi 15%. Ini beberapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah China. Terus fasilitas pinjaman untuk menambah likuiditas di pasar saham yaitu sekitar 800 miliar yuan atau setara 1.760 triliun rupiah. Singkat cerita, efeknya apa sih sebenarnya stimulus dari China ini ke pasar Indonesia? Yang pertama udah pasti sih sebenarnya duit asing itu China akan bersaing dengan Indonesia dalam hal pasar sahamnya dan juga dalam hal sektor realnya, bukan cuma dengan Indonesia, tapi banyak negara lainnya. Nah, jadi duit itu bakalan keluar dari Amerika salah satunya dan akan menuju ke negara berkembang Indonesia, Malaysia, dan juga China. China sebenarnya sudah termasuk negara yang cukup maju gitu. Terus apa yang kita lakukan saat ini? Waduh, stres nggak sih? Ini China kayak gini bakalan turun nggak sih? Tenang dulu. Tema utamanya tuh masih The Fed nurunin suku bunga ya. Tema utamanya tuh masih dari Amerika yang akan ngegas perekonomian ya, dari Amerika yang akan ngegas perekonomian dengan menurunkan suku bunga. Lah kalau kemarin dari Amerika beritanya nurunin suku bunga itu sudah direspon positif oleh market selama 1 bulan dari Agustus sampai September dan kita sudah mengantisipasi sell on news, maka saat ini market koreksi atau retrace karena belum ada kabar lagi The Fed mau nurunin suku bunga. Duit sementara pindah ke China karena di China lagi disubsidi sama pemerintahnya, pasar sahamnya juga lagi disubsidi, bisa buyback gitu. That's totally normal. Oke, tenang aja, kamu nggak usah deg-degan. Maka dari itu kemarin di M-Fest, M-Trade, dan saya juga mengatakan bahwa selalu sedia cash. Meskipun temanya positif, awal bull market, tapi kamu harus selalu sedia cash ya. Jadi fluktuasi jangka pendek tetap ada dan ini termasuk salah satunya, fluktuasi jangka pendek. Oke,
Kemudian, jadi intinya kamu gak usah takut lah gitu loh. Terus kemudian gimana dong saham-saham yang selain perbankan dalam jangka pendek gimana? Aku harus gimana? Caw dulu kah? Cash keras dulu kah? Gak usah panik-panik gitu. Investor untuk big banks tenang. Untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus, selain big banks, tenang juga. Dikasih diskon justru malah kesempatan bagus kamu bisa masuk. Contohnya sektor properti yang kemarin sudah naik ketinggian, ini ada dikasih diskon buat investor, bagus. Kalau buat trader, tren naik patah ya caw dulu lah. Namanya juga trader, kalau tren naiknya patah tapi fundamental masih bagus, kamu masih boleh masuk ya. Ini aku kasih contoh aja. Ini contoh, saham Pakuan Jati, M-Trade masih belum caw, tapi kita kemungkinan akan mulai profit taking. Cuannya M-Trade ini sekitar 28 sampai 31% di jangka menengah. Kita akan ngelihat apakah dia turun. Oh ternyata nggak signifikan turunnya gitu loh. Kalau misal langsung ke Igo ya saya di Tok Dietnya nggak bisa lihat chart ya. I'm so sorry ya. Ya jadi kalau perhatikan di sini ini memang belum signifikan patah tren ya. Sedikit aja patah tren dan juga nyenggol di MA20-nya. Sebenarnya tren jangka pendeknya masih oke. Tapi begitu seandainya nih dia breakdown dari sini, dari 500 ini, kita akan bungkus cuan. Secara trading kita akan bungkus cuan. Tapi buat investor jangka panjang, ini aku nggak lagi ngomongin saham per sahamnya, tapi strategi ya. Ini contoh ya, investor jangka panjang justru malah beli. Kalau kena 470, beli. Oke, jangan dihabisin cashnya. Kena 450, beli. Kena 426, beli. Loh. Tunggu. Masa bakalan turun sampai 426 sih? Apa yang kamu takutkan? Kalau kamu trader, kamu udah keluar pas dia patah tren di sini, gak perlu takut. Kalau kamu investor, asalkan masuknya kemarin gak all in, tetap sedia cash. Makanya piramida atau portfolio Pinnacle yang saya sering jelaskan nih di Igo, aku gambar ya chartnya ya. Ya, jadi aku sering jelasin di sini piramida bawah itu di sini ada cash, terus atasnya ada investing, baru atasnya lagi ada trading. Nah, ini harus benar-benar dihormati. Loh, tapi cashku kemarin udah habis. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti nggak usah beli-beli lagi. Untuk long term investing nggak apa-apa. Wait, Miss, beneran nih P1 bakalan turun sampai 420, 426 gitu, 440? Enggak. Ya, pokoknya kita akan update terus. Nih trailing stopnya udah naik, udah diganti, ini udah naik. Aku akan naikin. Ya kira-kira ya, ini trailing stopnya nggak sama kayak trailing stop M-Trade itu. Intinya trailing stopnya udah naik di sini. Nah, sampai di sini aku mau nanya, ngecek dulu kalian semua paham nggak? Masih stres nggak? Anjay, gokil China. Iya lo gokil. Ara sayang, anjingku shivering. Gemetar. Perasaan mama dia sakit. Oh my god. Bentar, aku suruh suamiku ambil anjingku dulu. Dia stres. Papa, tolong ambil Ara. Terus, baru kali ini seumur hidupnya dia pup dan pipis di sini. Kaget saya. Sebentar, saya suruh suami saya ambil anjing dulu. Kayaknya dia sakit deh. Saya bukan stres gara-gara market, saya stres gara-gara lihat anjing saya bisa tiba-tiba pup dan pipis di sini. Gila nggak sih? Oke, Ara sakit ya? Oke. Lanjut. Jadi udah nggak takut. Indo nggak bisa ngasih stimulus kayak gitu ya, Miss. Indo tuh sering ngasih stimulus, kasih BLT tuh sering, ya. Kasih BLT itu sering gitu loh. Tapi nggak segede ini, of course. Oke. Oke lah, halo yang di tok-tok.
kasih tolak angin. Oh my god, ini gimana? Saya nginjek lagi. Oke, lanjut. Aku cuma mau nanya, kedinginan ya. Aku cuma mau nanya, ngecek udah paham belum? Takut nggak? Masih takut nggak? Nggak takut ya. Sekarang kita mau cek saham-sahamnya. Nah, kalau China ada kasih stimulus gede, impact positifnya sektor apa? Tulis di sini. Impact positifnya sektor apa? Entar kayak Barsha terlambat bisa mati apa loh? Nakut-nakutin. Impact positifnya apa? Impact positifnya apa? Properti? Enggak. China kalau di stimulus gede gini, ekonominya gerak, impact negatifnya kan kita jadi bersaing sama mereka kan ya, nerima duit asing sebagian pindah ke mereka, itu memang benar gitu loh. Tapi impact positifnya adalah Indonesia tuh punya komoditas gede, batu bara, metals, itu China mau banget, komoditasnya sangat dibutuhin sekali. Kurang apa sih hidup di Indonesia? Perang Rusia Ukraina, batu bara kita naik. Loh, kita bukan mau negara perang ya, tapi selalu ada sisi positifnya buat negara kita gitu loh. Terus sekali lagi saya bukan ngomong sisi positif tentang perang, nggak ada positifnya, tapi Indonesia tuh ya negara yang sangat kaya sekali. Ya, jadi intinya perhatikan sektor batu bara. Tidak hanya batu bara, tapi metals, komoditas, nikel dan sebagainya. Pak, di sini juga ada pipisnya, Pak. Udah nanti aja. Nikel dan batu bara itu juga akan diuntungkan banget. Yuk, kita akan lihat ya. Jadi, saham-saham apa aja yang bakalan diuntungin kalau China dapat stimulus yang sangat gede seperti ini. Tidak heran tadi saham-saham metals itu aktif. Ya. Jadi ada TINS, Inco, Antam, dan MDKA, terus banyak negara lain. Banyak saham yang lain. Oke ya, sorry I am a bit distracted. Anjing aku agak lain hari ini. Langsung aja kita lihat chartnya dari saham-saham komoditas tersebut. Yang di tok-tok yang di YT silakan ke Igoy. Yuk, yang di tok-tok yang di YT silakan ke Igoy. Kita start dari emiten metals dulu ya. Kita start dari emiten metals. Turn off comment ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. I think he's sick, Pak. Udah nahan-nahan, dia di luar lanjut lagi. Oh, oke. Iya, ini TINS. Aku buka dulu komennya. Ada yang masih ingat nggak? TINS ini, aku ada sempat bahas bahwa dia tuh bentuknya kayak gini nih. Perhatikan di Igoy, kalau nggak di Igoy nggak kelihatan chartnya. Nih, aku suka banget ngeliat saham yang patternnya low-nya tuh makin tinggi, kayak naik gitu. Sebenarnya ekspektasi aku tuh kayak gini. Nah, dia ada retracement, dia naik lagi gitu loh. Ternyata hari ini malah udah breakout. Jadi kemarin I was expecting for retracement untuk TINS. Langsung aja ke sini ya, ke Igoy ya. Off komennya, oke. Aku matiin ya suara. Ada suara Mas David 60 kg ya. Oke, thank you Mas David. Ya, ini breakout, hari ini breakout. Jadi cakep, gak usah takut. Kalian yang takut soal China dapat stimulus, menurut aku sih agak kurang pas ya. Gitu loh. Ya, jadi ini cakep. Disclaimer, meskipun aku ngomong cakep-cakep kayak gini, saya harus hati-hati kalau ngomong cakep. Karena banyak yang mungkin akan langsung FOMO. Jadi kalian mesti belajar dulu, ya belajar trading. Tanggal 6 Oktober jam 7 sore. 6 Oktober hari Minggu jam 7 sore, catat tanggalnya, belajar daftarnya di emtrade.id _LIVE, emtrade.id _LIVE. Belajar tradingnya di situ, gengs ya. Nah, what to expect dengan TINS patternnya kayak gini. Wah, ini cakep sih. Ya, dia tetap arahnya akan ke atas. Nah, sekarang retracementnya itu udah nggak ke 1030 lagi. Retracementnya itu udah naik. Jadi retracementnya supportnya sekarang di 1075. Di area 1075 ini area kalian nungguin.
kalau belum punya ya. Kalau misalkan kalian punyanya saham yang lain, belum punya ini, mau beli ini ya silakan, tapi nggak harus semua saham dimiliki ya. Intinya Teens ini baru awal dan breakout hari ini tuh breakout yang bagus sekali ya. M-Trade udah masuk 3 hari yang lalu. M-Trade kok bisa sih 3 hari yang lalu? Makanya jangan bilang M-Trade telat-telat, 3 hari yang lalu naik 4%, lu bilang telat. Sekarang gimana? Karena kita tradingnya tidak intraday. Jadi kalau trading intraday telat 4% ya telat. Tapi kita tradingnya itu time frame-nya lebih besar. Bisa beberapa hari, bisa 1 bulan, bahkan kalau trennya masih bagus, kita bisa hold loh beberapa bulan. Intinya kita fokus pada cuan, bukan pada cepet-cepetan gitu loh. Nah, breakout hari ini tuh cakep banget. Mau tau nggak kenapa? Karena dia udah diuji sekali di April 2024, Juli 2024, terus Agustus 2024, dan juga di September 2024 ya. 4 kali gak bisa breakout. Akhirnya yang keempat kalinya di September ini akhirnya breakout. Jadi resistance di 1080 ini adalah resistance kuat. Ciri-ciri resistance kuat adalah resistance ini susah dijebol ke atas. Yang di tok-tok, yang di YT kamu gak akan ngerti saya ngomong apa, karena ini ngejelasin visual. Langsung aja ke Igoy. Ya. Oke. Nah, terus perhentian berikutnya di mana? Ini ada high sekitaran 1300. Tapi kalau udah patternnya kayak gini, aku ngelihat ya, ini ada low gede. Perhatikan di Igoy, kalau nggak di Igoy nggak kelihatan nih. Terus low-nya semakin naik, semakin kecil. Nah, ini dia akan uptrend. Oke, upside-nya bisa sampai ke level 1300. Sebelum saya lanjutkan sama yang lainnya, Teens udah paham belum? Bunny Hops, oke, pintar nih pasti alumni Super Trader ini. Udah paham belum? Bang, udah aku bahas papanasnya panjang lebar. Tadi hampir setengah jam ngebahas bank sendiri. Papa masih ada pipisnya Ara belum dipel. Mas David udah keluar. Oke, paham ya? Lanjut ya. Oke, terus aku lanjut saham yang lainnya. Mari kita ke metals yang lain, Inco. Kenapa sih ngebahas metals? Kenapa sih ngebahas komoditi? Kan tadi story-nya China dapat stimulus gede. Yang diuntungin apa? Yang diuntungin komoditas. Komoditas tuh bukan cuma batu bara, tapi bisa juga metals. Yang di tok-tok, yang di YT boleh ke Igoy ya, untuk bisa lihat chartnya. Miss Teens kalau mau nambah muatan gimana? Tunggu retracement-nya dulu. Oke ya. Oke, terus kemudian kita akan lihat nih Inco gimana caranya. M-Trade udah masuk dulu beberapa hari kemarin based on technical juga. Tidak ada lah kita pakai kabar-kabar bisik-bisik insider info, yang ada malah dikerjain nanti ya. Jadi oke, kita coba lihat Inco. Inco ini gimana? Inco ini M-Trade juga ada masuk beberapa hari yang lalu, di level tertingginya itu sekitaran 3750 ya. Jadi di level 3750 mungkin ada yang bilang, wah udah naik ini, udah naik 2%-an telat gitu. Sebentar say, kita time frame-nya nggak kayak gitu. Coba lihat ke Igoy say, yang di tok-tok yang di YT, silahkan ke Igoy, lihat di sini. Nah ini tuh sebenarnya waktu kita review buy tanggal 17 September itu masih di bottom banget. Dan bahkan waktu itu kita ngelihat, wah ini bakalan masih sideways nih gitu. Kita sendiri juga nggak nyangka bakalan dia secepat ini breakout-nya. Kita ngelihat bakalan breakout sih, tapi breakout-nya mungkin butuh waktu sekitaran semingguan lagi mungkin. Nah hari ini udah breakout kecil. Nah, tapi dengan breakout kecil ini dia sedang berhadapan dengan resisten gede. Oke, jadi kira-kira gimana kalau misalkan mau beli Inco, tunggu retracement sekitar area berapa? 3820. Ini adalah retracement yang bagus. Menurut aku Inco ini kena level 4000-an, dia bakal retrace dikit sih. Nah, sebenarnya kalau kalian cari emiten saham komoditas semua always buat trading ya. Aku nggak mau komoditas buat investing. Kalau cari emiten komoditas itu kalau kalian cari emiten komoditas ya, komoditas itu yang masih baru di awal-awal gerak tuh ya ini gitu. Oke, sekarang kita ngintip dulu harga futuresnya gimana. Beberapa hari yang lalu, masih ingat nggak kalau kita ngebahas harga nickel futures? Aku biasanya buka punya LME.
Nah, lihat di Igoi biar bisa lihat chartnya. Beberapa hari yang lalu itu patternnya baru bentuk satu V. Waktu itu kita bilang, wah ini bakalan potensi membentuk W nih, bakalan turun terus naik lagi. Bener. Nah jadi waktu itu Inco tuh yang persis banget bentuknya kayak gini. Inconya pas masih di posisi di bawah sini waktu itu ya kan, kita review buy-nya terbukti ya, review buy-nya juga posisinya bener-bener sama pas lagi di bawah sini kan. Nah kalian kalau ngelihat di Igoi baru kelihatan patternnya, yang di tok-tok yang di IT nggak bisa ngelihat. Intinya ini patternnya kita ngikutin harga nikel juga ya. Nah jadi harga nikel dunia ini juga pasti akan digerakkan oleh kondisi-kondisi banyak hal, supply and demand ya, kondisi makro tadi gitu. Melihat demand dari China bakalan naik, apalagi semuanya serba sedikit-sedikit AI ya. Terus kita nanti akan lihat copper juga nih. Copper itu tembaga, copper futures. Copper futures LME. Udah dipel, baunya segar sekarang. Tapi pupnya Ara nggak bau sih. Cuman kayak bau zat besi aja. Bau kapurit. Oke. Ya, copper juga naik ya gengs ya. Jadi perhatikan di sini, jangan lihat harian merah. Copper itu tembaga, dia juga naik. Jadi nggak heran emiten metals itu lagi kita watch banget. Inco tadi kalau ditanya ini bakalan kemana, ini baru awal sih, jangka pendek bisa sampai 4.000 which is itu deket banget, sampai 4220 juga bisa ya. Itu dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Terus disclaimer on, nah kalau mau beli retracement yang bagus 3820. Kalau kalian udah berani trading, misalkan mau beli sekarang pun juga nggak apa-apa, tapi udah jauh ya dari harganya M-Trade. M-Trade itu penasihat investasi berlisensi OJK ya. Jadi harga kita ini kita udah cuan 5,9 sampai 7%-an. Jadi mungkin beda sekitaran 7%-an sama kita. Oke, terus kemudian aku akan cek lagi ke Antam dan habis itu aku akan ke MDKA. Oke, aku cek dulu kalian paham gak sih yang di tok-tok yang di YT. Boleh ke Igoi ya. Boleh ke Igoi ya biar bisa ngelihat chartnya. Paham gak sih kalian? Panggil suami lagi gak ya? Suruh bersihin lagi gak ya? Kok ya dimasukkan? Tips trader lagi, Miss. Tips paling penting kamu ikut tanggal 6 Oktober 2024 jam 7 sore ada M-Trade Start Basic Trading Mastery. Harus ikutnya sampai selesai. Kalau ikutnya cuman awal-awal doang, kamu baru dapat vaksinnya doang ya, 2 jam make time. Daftarnya di emtrade.id/LIVE. PTBA gimana? ASI gimana? Oke, lanjut. Sekarang aku mau ke MDKA. By the way, disclaimer, aku bukan lagi suruh kamu beli Antam, bukan suruh kamu beli MDKA, Teams atau Inco. Tolong yang di YT, yang di tok-tok, kalian harus ke Igoi supaya bisa lihat chartnya. Oke ya? Kalian mesti pahamin dulu. MDKA. Jujur, waktu M-Trade buy di tanggal 17 September ini tuh saya tuh agak-agak skeptis sebenarnya. Jadi tidak semua yang Ellen pikirkan itu yang terbaik ya. Mungkin justru malah M-Trade yang terbaik loh. Aduh, sebentar ya. Kakiku dilap sini dulu. Oke, ini suami yang baik. Kaki dilap dulu karena nginjak pipis Ara. Jadi ketahuan kakinya pakai piyama. Lucu kan? Piyamanya piyama beli dari Bangkok kemarin. Unyu-unyu. Thank you papa. Udah, ini bekas Sarah juga. Thank you papa. Oke. Lanjut. Antam. Bah, Ara. Kapok aku masukin dia ke sini lagi. Ara. Antam. Kok Ara sih? Antam. Ya waktu itu agak-agak posisi nanggung gitu sih ya. Ya jadi
Antam ya, ini posisi nanggung gitu sih. Ya, tapi kita ngelihat sekali lagi harga komoditasnya. Komoditasnya itu komoditas yang trennya tuh lumayan naik gitu loh. Kemarin koper naik, nikel naik, terus emasnya naik. Jadi semua harga komoditas naik. Jadi akhirnya oke lah kita review buy. Nah, terus kemudian hari ini udah naik lumayan tinggi juga. Nah, kalau dari 3 tadi yang baru fresh breakout itu sebenarnya mbaknya kemana? Mbaknya pulang gitu. Kalau lagi ditanya yang fresh breakout yang mana, itu sebenarnya yang fresh breakout itu teens ya. Jadi teens nggak hilang fokus kok. Untung sudah berpengalaman ini, streamernya sudah pengalaman ya. Jadi teens ini baru fresh banget breakout. Terus kalau ditanya lagi yang kedua itu yang mana? Inco tuh baru aja. Meskipun dia pastinya kalian kalau dibandingin harga M-Trade udah lebih bagus harga M-Trade ya. Itu masih lebih bagus harga M-Trade, tapi ini Inco ini belum telat ya. Jadi dia masih baru di awal-awal gitu. Terus kemudian perhatikan di sini kalau Antam tuh udah agak-agak tinggi naiknya ya. Jadi Antam udah agak telat. Jadi kalau kalian kalau mau nunggu retracementnya itu lebih mendingan di Teens dan juga di Inco. Oke ya. Oke, komennya dimatiin. Oke. Jangan lupa tekin dan INKP katanya. Oke, ntar ya. Ke Igoy aja buat kalian yang baru ngelihat chartnya, baru belajar ini trading, kalian mesti lihat chartnya di Igoy supaya bisa lihat chartnya. MDKA gimana? MDKA ini juga kemarin sideways low melo, hari ini breakout juga. Tapi kita udah masuk di beberapa emiten komoditi, terutama metals tuh udah masuk berapa. Jadi MDKA tadi kita nggak masuk. Tapi kalau kalian masuk di sini ini nggak salah juga kok. Ini masih di stage 1 dan belum uptrend. Ada potensi dia akan uptrend karena harga komoditasnya metal semuanya tren jangka pendeknya naik kemarin. Nah, terus kita akan review juga untuk sektor pertambangan batu bara gimana kabarnya. PTBA udah naik duluan beberapa hari kemarin dan ini ada info China ada stimulus gede, dia nggak ngefek sih sebenarnya, nggak ada buangan juga gitu. It's just normal correction. We expect this correction. Kita sebenarnya expect correction ini, kita mau dia turun sedikit ya. Low M-Trade punya kok berharap turun, bukan berharap sih, kita ngelihat ada kemungkinan sih turun sih ya. Jadi M-Trade jangka menengah itu cuan 8-9%, jangka pendeknya udah profit taking dan ini ada potensi turun sampai sekitaran 2970 sampai 3000-an. Kalau dekat 3000-an itu udah kita watch banget sih. Sebenarnya ini salah satu yang masuk watchlist kita untuk dia bakalan breakout lagi. Nah, bisa nggak sih si PTBA ini breakoutnya mirip kayak Asri? Cek ke Igoy Igoy, lihat di Igoy. Kalau nggak di Igoy kamu nggak bisa lihat chartnya. Kita lihat Asri ya, Alam Sutra Realty ini beda sektor. Tapi kita lihat di sini, ini Asri ini, perhatiin, dia sideways-nya cuma dikit doang, bentuk penannya tuh kecil doang, dan tidak ada retracement dalam. Terus kemudian breakout lagi. Nah, PTBA apakah bisa begitu? Ya, we never know. Makanya belajar sama M-Trade biar gak telat. Jadi waktu itu pas M-Trade review mungkin di tanggal berapa ya, tanggal 20 September ini udah naik dikit gitu loh kan, buy breakout ya gitu loh. Ada yang bilang jangan buy breakout, pasti telat deh M-Trade, pasti loh kagak telat. Ini telat gimana? Atau orang habis itu cuan sekitaran berapa persen, ini banyak ini ya cuannya. Jadi view kita intinya bukan intraday, itu aja ya. Terus kalau kalian paham itu, jadi PTBA kita antisipasi retracement kalau dapat di area 3000-an itu bagus, tapi belum tentu dia akan sideways panjang. Melihat marketnya bullish kayak gini, loh market hari ini HSG turun kok bullish, jangka panjangnya saya ya. Kalau ngelihat market bullish kayak gini dia bisa breakout kayak si Asri tadi. Oke. Selain Papa Nasya yang nanya ada isu apa kok bank pada turun, udah tak bahas dari tadi jam 8. Oke. Ada recording sih di YT, tapi malam banget nge-upnya, jadi better ngelihat ini aja ya. Oke. Lihat yuk di Igo yuk, ada chartnya ya. Saya yang ada di YT ya, ada di TokTok. Mari kita lihat saham lainnya. Jadi PTBA tuh masih layak banget ditunggu beberapa hari ke depan. Indi juga layak banget ditunggu, tapi belum tentu dia mau retrace jauh. Jadi ini tuh kita tunggu mungkin sekitaran level 1600-an. Biasanya kalau udah ngebentuk high gini aku pasang ada Fibonacci di sini. Ini sekitaran level
1585 sampai 1610 kurang lebihnya di situ. Kalau sampai dikasih di area itu, aduh bagus banget. Tapi kayaknya nggak bakalan sampai area itu deh. Terus ITMG ya, ITMG 3 ya. Ini ITMG udah retrace dikit. Jadi ya anyway, kita masih ngehold buat ITMG-nya. Oh ya, aku tiba-tiba keinget Toba. Aku bahas agak-agak cepat aja. Ini Toba ini lagi retracement. Saya melihat retracement normal, bukan recommendation buy. Aku cuma mau ngasih tahu retracement normal. Jadi M-Trade ada review by Toba itu udah sell 9 September. Iya, cuan 30%. Ya, jadi waktu itu ada buy-nya di 28 Agustus kalau nggak salah. Intinya udah profit taking 30% M-Trade. Kita lagi watch dia, nunggu retracement lagi. Retracementnya sekitaran level 464 sampai 500. 464 sampai 500. Aku naikin ya, 464 sampai 500. Aku kasih kotakan di sini. Nah, di sini nih. Mungkin nggak akan sampai sedalam ini karena marketnya lagi bull juga gitu. Jadi ini aku kasih angka-angka yang low risk buat kalian yang ada di live. Terus kita mau lihat saham apa, sektor teknologi. Teknologi itu juga masih akan diuntungkan dengan adanya apa, suku bunga turun ya. Jadi perhatikan di sini, ini ada MTech ya. Ada MTech dan juga ada saham Bukalapak yang mulai aktif, sebenarnya belum breakout tapi mulai aktif. Jadi ya bisa sih kalau mau di watch ya, tapi tetap teman-teman yang mau investing atau trading harus belajar dulu ya. MTech dan Bukalapak menurut kami ini bukan saham investing, tapi ini lebih cenderung ke saham trading aja ya. Jadi hari ini ada peningkatan volume. Dua saham ini resikonya lumayan tinggi untuk ditradingkan. Dan ada yang menarik dari saham Pani. Ini pasti banyak banget yang nanyain Pani gimana, Pani gimana. Pani sideways breakout, sideways breakout. Apakah nanti PTBA dan ini bakalan jadi kayak gitu juga? Bisa jadi ya. Tapi disclaimer juga ya, ini Pani ini memang banyak ngasih cuan buat kita semua. M-Trade pernah cuan di Pani itu sempat cuan 100%. Di sini sempat dapat cepek hun di 2023 kemarin. Dan saat ini kita lagi ngehold Pani ini kayaknya hawanya bau-baunya bakalan bisa cuan cepek persen lagi. 87% cuannya, dan kita murni ngelihat supply and demand based on technical aja. Bukannya kayak gini bisa digambar ya sama Big Money gitu atau sama BD gitu ya, gambarlah yang cantik BD gitu atau siapapun, atau Big Money-nya silakan gambar. Sebenarnya banyak aktivitas mereka yang tidak terekam di chart. Aktivitas mereka yang nggak kerekam di chart itu terjadi di pasar, negosiasi, bisa di bank kustodian, di belakang market, di belakang ini bisa. Jadi tidak terekam di chart. Nah, yang terekam di chart ini hanyalah aktivitas di pasar reguler saja. Dan cakep banget pattern sideways-nya waktu breakout di 5925. Kita ada nyolong start waktu itu. Jadi kita review buy-nya Pani ini 21 Agustus. Itu di harga sekitaran 5.800, belum breakout malah kita nyolong start. Kok bisa sih kayak gini? Awali perjalanan tradingmu dan juga investasimu dengan belajar melalui M-Trade Start. M-Trade Start itu kelas untuk belajar trading gratis tanggal 6 Oktober 2024. Sebenarnya ini berbayar sih, tapi kalian kalau pakai URL ini jadi gratis. Kalau kalian pakai URL yang satunya nggak gratis nih. Ini apresiasi untuk yang nonton live. Jadi EMTRADE.id_LIVE. EMTRADE.id_LIVE. Daftar di situ ya. Nah, sekarang saya mau ngecek nih. Tadi aku udah bahas beberapa saham. Satu lagi sektor komoditi ya, ada lagi nih. Ini ada yang cakep lagi nih. Nah, ini harga amonia ini juga lagi naik. Oke, aku mau kasih lihat kalian chart harga amonia ya. Amonia. Lihat di Igoy, aku lagi buka chartnya. Dari tanggal 17
tanggal 5 September. Ini perhatikan ya, di Igoi ya. Di Igoi baru kelihatan nih. Dari 5 September sampai sekarang nih harga amonia naik. Terus ini pakai punya SGX, harganya SGX. Ini aku kasih lihat kalian harga amonia di China, domestic price-nya. Nah, ini juga menguat. Perhatiin di sini. Dari September kemarin. Nah, jadi nggak heran ya kalau kita watch saham apa yang related dengan amonia. Kita ada nge-watch saham ESA Industries Indonesia atau dulu namanya sudah ESA Perkasa. ESA hari ini M-Trade ada review buy. Sebenarnya review buy hari ini tergolong nyolong start. Kenapa? Karena dia belum breakout dari 895, 900-an. 895 atau 900-an ini adalah resistance kuatnya yang kalau dijebol ke atas ini akan mengawali uptrendnya dia. Apakah akan dijebol ke atas atau gagal breakout? We never know. Maka dari itu kita selalu siap dengan stop loss atau pembatasan resiko gitu loh. Jadi M-Trade sebenarnya hari ini tuh beli breakout kecil. Beli dari breakout kecilnya dia ya. Jadi bukan beli dari breakout gede. Artinya apa? Kalau beli dari breakout kecil ini sebenarnya masih sideways di Igoi yang aku kasih lihat jelas. Nah, jadi teman-teman, aku pengen banget kalian juga bisa belajar untuk ngebaca market kayak gini, bisa trading juga dan tidak hanya ngedengerin Miss Ellen tiap hari ya, saham ini gimana, itu gimana, kan tidak semua pertanyaan kalian yang bisa aku jawab juga ya. Jadi aku bisanya kasih arahan secara garis besar gitu loh. Jadi kalau kalian ngerti sendiri, punya self reliance, itu bakalan bagus sekali. Nah, jadi aku sempat cerita, aku baca bukunya Warren Buffett, Money Mind. Di situ aku sempat cerita tentang self reliance, pentingnya self reliance atau ngerti dari diri sendiri. Dan hari ini aku baca bukunya Ray Dalio tentang principle, sama aja. Mereka bilang kamu mesti ngerti dari diri sendiri tuh gimana, belajar dulu. Williani nanya, Pani akan berlanjut? M-Trade sih belum jualan, belum review sell. Kita bukan jualan ya, tapi belum nge-review sell. Tapi ini bukan timing untuk beli juga ya. Jadi teman-teman langsung aja kalau kalian mau belajar trading, belajar di M-Trade Start tanggal 6 Oktober jam 7 sore dengan daftar ke emtrade.id/live, emtrade.id/live. Silahkan berkunjung ke URL itu atau ke web itu dan daftar di situ, emtrade.id/live. Itu aja ya. Hari ini ada rebalancing, kok akhir sesi naik. Big Banks-nya kan diborong lagi ya. Jadi Big Banks ini memang ada yang jualan, ada yang profit taking, tapi ada yang ngebeli juga ya. Asri, Unilever, Pulp, TLKM, ASES, ADMR, banyak nih. Banyak yang mau, ini banyak yang nanya, bahas nggak sih? Kasih bonus lah ya. Bahas ya, buat bonus buat yang rajin nonton sampai detik-detik terakhir ke Igoi deh. Jadi saya kepengen bahas lagi nih, banyak yang nanya. Oke. Menit-menit terakhir aku dedikasikan buat yang rajin nonton S Hardware. Oke, ini kenapa? M-Traders jawab. What to do dengan S Hardware? Aces nih, langsung ke Igoi say. M-Trade masih cuan 10-16%. Ngapain ini? Wait for retracement untuk buy lagi buat jangka pendeknya, buat tradingnya. Dapat watchlist. Tapi tunggu. Weightnya di harga berapa sih ya? Kalau kalian nggak ikut M-Trade ya mungkin tungguin lah 845, 850 lah. Kalau M-Trade bisa jadi angkanya bisa beda dari itu. Tiba-tiba aktif ya kita langsung review buy say. Terus Mitra Adi Perkasa ini udah sideways loh. Jadi sidewaysnya dia nggak mau turun ke bawah loh. Kita lagi nge-watch nih. Kita kan ekspektasinya turun, tapi dia nggak mau turun. Jadi kita watch nih. Ada potensial breakout lagi. Kalau breakout lagi bisa buat jangka pendek lagi nih. Terus apa lagi nih? Mari kita lihat lagi. Tadi ada yang nanya apa nih? Oh, TLKM banyak yang nanya. Nih hari ini. Tadi sempat dibuka merah, gap down, terus nah ini naik. Nah ini ceritanya gini, TLKM ini dibuka di 3100. Perhatikan ya, aku matiin dulu komennya biar kalian lihat. Iya, ini yang rajin nonton sampai detik-detik terakhir nih ya, dapat bonus 3100, gap down. Waduh, takut nih, turun sampai berapa?
Terendahnya berarti 3060. Wah, ini kayaknya Aseng mulai nakut-nakutin lagi nih. Masa stimulus China dipakai bahan buat nakutin retail? Kalau retailnya udah pinter mah gak kena efek. Kamu ngebaca portal-portal berita dibilang, oh, itu China loh. Kamu pakai grup-grup diskusi, China kasih stimulus, duit pindah sana, makanya turun. Iya, betul, ada sebagian, sedikit. Tapi kalau ngelihat tema besarnya, story gedenya, ini sampai setahun ke depan masih bakalan bullish. Jadi turun-turun kayak gini, berita apa aja ya normal nih. Kalau di iPhone tiba-tiba bisa keluar, kok nggak bisa? Bisa keluar balon, kok nggak bisa? Oke, normal, oke ya, sorry, agak-agak random saya. Oke ya, jadi ini tadi pas dibanting di bawah, retail ketakutan, ya ini diborong. Investor gede masuk. Terus nyalain komen lagi, kalian mau sama apa sih? Perbankan dong, udah say di depan banget terus. Perbankan udah terus depan banget say. ASII banyak ya. Oh, Asri. Oh, ada yang minta Asri. Asri lagi sideways say. Kita ngelihat ada tanda-tanda distribusi. M-Trade saat ini udah siap-siap profit taking ya. 62%. Cie, sombong nih. Kan bukan saya yang saya sombongin, M-Trade-nya. M-Trade dan Ellen tidak sama loh, ya. Jadi seringkali M-Trade lebih bagus daripada Ellen, ya. Jadi perhatikan di sini, ini Asri ini sebenarnya udah breakdown dari 242. Kita udah siap-siap jualan, kecuali dia naik dengan volume transaksi tinggi, kita akan hold lagi. Breakdown dari 226, jauh lah kita, ya. Jadi kenapa kita ngelihat di tanggal 20 September ada bantingan lumayan gede. Oke, terus ASI tadi banyak yang nanya sideways aja, nggak ada yang signifikan dengan ASI. M-Trade masih ada hold di situ. BBYB agak berat ya, jadi perbankan yang lain udah naik, dia masih agak berat. Beban bunganya juga masih lumayan gede kalau emiten perbankan digital gitu. INKP-nya masih sideways aja. Kalau aktif nanti langsung dikasih tahu secara real time di M-Trade. Ini random banget, pada nanya sahamnya random banget. Sido, wait and see, PGEO, breakout kecil. Ya. Terus ini menjadi-jadi pertanyaannya jadi macam-macam, banyak banget. Unilever deh, Unilever. Banyak yang nanya Unilever. Unilever. Oke, aku mau bahas deh Unilever ya. Unilever, dia sempat naik di 19 September, hijau, terus dibanting lagi. Kayaknya ini pertarungan antara bull dengan bear ya, jadi para nyangkuters dengan yang borong Unilever di sini. Ini ada yang menarik loh, 2 hari ini Unilever ini ngebentuk pattern kayak gini. Ini awal dari stage 1 loh. Jadi Unilever kemungkinan dia akan ada recovery, trend recovery. Syaratnya jangan jebol ke bawah 2170, catat aja. Nah, jadi boleh nggak sih Unilever ini kalau ada yang punya duit banyak terus nitip sendal di sini gitu, buat wah ini kan murah banget nih ya, buat tahun depan barangkali nih dapat cuan banyak. Jangan banyak-banyak aja, karena aku sebenarnya agak masih kurang suka dengan sektornya. Dia tuh bukan sektor yang seksi, bukan yang geraknya cepat. Makasih M-Trade harumnya. Ini harum udah profit taking kayaknya. M-Trade ada yang jangka menengah masih hold. Kami cek harum, banyak cuan M-Trade belakangan ya. Harum cuan 7-8%. Oke ya, MBMA, Verizons nih yang rajin nonton nih, kasih bonus dong. MBMA sideways normal aja sih. Tadi ada yang ngambil, ya just tunggu aja, sideways normal aja. Bumi, ada yang nanya Bumi. Misalnya sentimen Bumi gak dibahas, lu udah tak bahas kemarin. Retracement normal dikit aja, ini bakalan naik lagi, trennya naik. Ini kalau turunnya normal aja. Selama sampai hari ini ya, dia nggak ada jatuh dengan volume besar, jadi ini masih normal aja. PTBA juga normal aja. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Saya mau cuci kaki dulu, meskipun udah dikasih pel sama suamiku, disuruh ini udah dilap di pelnya, tapi aku masih merasa gimana gitu nginjak pipis arah. Jadi terima kasih, jangan lupa belajar caranya. Jangan cuman mau ikannya, tapi kalian belajar cara mancing, cara ngejalannya di M-Trade Start tanggal 6 Oktober jam 10 pagi. MY1010B gak pernah dibaca nih, tak baca say. Semangat ya Unike, semangat ya. ASI nggak jadi sideways aja ASI nya.
daftarnya di emtrade.id /live emtrade.id /live. Saya Ellen May, salam profit, dan jangan lupa teman-teman belajar di M-Trade Start. Terus kalau buat members kita, buat murid-murid kita, hari Sabtu ini ada edukasi internal ya. Aku pengen ikut, gimana? Kasih nggak ya? Cuantastik namanya. Biasanya sih bisa, tapi ada biayanya kalau yang dari luar mau masuk. Oke? Terus, oh ya, aku dititipin pesan sama HR ku. Kita lagi cari finance, accounting, tax manager yang jago, yang pinter, katanya officer untuk finance, tax, accounting juga mau. Terus katanya apa lagi ya? Saya mikir dia nitip posisi apa lagi sih? Growth manager itu posisi apa sih ya? Growth manager deh. Pokoknya kalau kalian tertarik, just DM aku, bilang mau apply dan minta info selengkapnya gitu ya. Apply-nya kemana? Basically ke mtrade.id /career. CAREER. Oke, selamat malam. Dadah. Miss, ada lowongan SMK gak? Ada, SMK jurusan akuntansi. Nilainya harus bagus, matematikanya harus bagus. Kita nurturing dari nol. Kalau kuliah IPK harus 36 ke atas kalau jadi coach. Bye. Aku daftar tapi gak bisa. DM aku ya, kalau yang daftar nggak bisa DM aku ya, minta didaftarin manual gitu loh. Miss, M-Trade cuan kan? Gak kok, M-Trade loss kok. Ya kali, masa aku cerita cuan terus tuh, ada lossnya BTN. Ini hijau semua, merahnya 1. Oke, terus ini hijau lagi sampai di bawah nih, hijau semua. Ya kita cari merahnya ya, tuh. Ada nih TOWR merah 1. Ini hijau semua sampai hijaunya tebel-tebel, ada yang 30%, 24 sampai 28%. Ini Toba, Saratoga. Terus ini ada merah nih, Tins. Waktu itu BRMS juga ada merahnya. Ya kali trading untung terus. M-Trade, kalian lihat edukasinya ya. Dadah. Film hati-hati ya. Just pick up here. You have to be very careful. Udah itu aja. Gak bisa ngomong banyak. Bye.